Bagaimana sih respon dari orang-orang di sekitar Yesus pada waktu Yesus mati? Dan apakah ini juga respon yang sama yang kita tunjukkan ketika memperingati kematian Kristus? Bersama dengan hambanya almarhum Pendeta Rahmiati Tanujaya, kita akan belajar hal ini. Selamat belajar bersama-sama. Saudara-saudara, pada hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita tahu betul bahwa kematian Tuhan Yesus adalah untuk menanggung murka Allah bagi kita. Tuhan Yesus itu menggantikan kita, menanggung murka Allah bagi kita, padahal sebenarnya saudara dan saya manusia yang telah melawan Allah, yang telah berontak, yang seharusnya mendapatkan murka Allah. Tetapi melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya yang percaya kepadanya di dalam anugerah Tuhan bisa terlepas dari murka Allah dan kembali boleh hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, pada malam hari ini kita akan secara khusus belajar tentang respons dari manusia atau orang-orang pada saat Tuhan Yesus mati, atau pada saat dikatakan di Matius 27 ayat 50, pada saat Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi kita lihat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dia tahu dia sudah selesai, apa yang seharusnya terjadi, semua sudah digenapi, lalu dia menyerahkan nyawanya. Nah, kita akan melihat apa sih respon dari orang-orang setelah Tuhan Yesus meninggal dunia. Nah, saudara, yang pertama kita akan melihat kepala pasukan. Di situ dikatakan kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Ini apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus meninggal dunia. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara, ini adalah kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang tadinya mengejek, mengolok-ngolok, saudara, meludaki, menyiksa Tuhan Yesus. Lalu mereka juga berpikir, orang kaya begini ngaku-ngaku raja, orang kaya begini, mereka dengar ngaku-ngaku Allah yang menjadi manusia. Ini mereka betul-betul mempertanyakan siapa Tuhan Yesus ini, kok bodoh amat, katanya, terus membiarkan dirinya disiksa. Lalu mereka betul-betul menganiaya Tuhan Yesus dan menghina Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi pada setelah Tuhan Yesus meninggal, kita menyerahkan nyawanya, lalu dikatakan terjadi gempa bumi. Dan kalau saudara baca ayat sebelumnya dari Matius 27 ini, lalu orang-orang yang mati ada yang bangkit, begitu ya saudara ya. Lalu tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Itu jelas kalau dari atas ke bawah itu Allah yang membelahnya, karena itu tadinya yang membatasi manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Tapi setelah Tuhan Yesus menanggung murka Allah bagi kita, maka Tuhan Allah mengatakan, oke, sekarang batasan itu dimungkinkan telah dibuka dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga manusia bisa datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang mendengar orang-orang ribut berbicarakan mengenai hal itu, lalu ada gempa bumi dan mereka lihat, akhirnya orang ini mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara, kepala pasukan ini mewakili orang-orang yang tadinya tidak percaya, yang tadinya mengejek, yang tadinya mengatakan tidak mungkinlah Allah menjadi manusia. Tapi akhirnya Allah berkenan menyatakan diri kepada orang ini, dan akhirnya orang ini percaya, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ini orang yang pertama. Yang kedua adalah perempuan-perempuan ini. Di sini dikatakan, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Saudara, ini adalah perempuan-perempuan yang terus ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi sungguh mereka ingin terus dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka memang ingin punya relasi dengan Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang-orang yang lain datang kepada Tuhan Yesus karena mau mujizatnya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah tergantung di atas kayu salib, nggak bisa apa-apa. Dan tidak akan melakukan apa-apa untuk mereka. Kalau secara manusia mereka lihat ini adalah Tuhan Yesus yang sudah tidak berdaya.
tapi mereka tetap ingin datang, tetap ingin dekat kepada Tuhan Yesus. Malah dikatakan setelah Tuhan Yesus mati ini, dia katakan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Kenapa? Ini kan mau hari Sabat. Mereka tahu mereka tidak boleh melakukan apa-apa nanti di hari Sabat. Jadi sebelum hari Sabat tiba, mereka persiapkan semua karena kan buru-buru Tuhan Yesus itu dikuburnya. Jadi mereka ingin Tuhan Yesus itu mendapatkan perlakuan yang seharusnya, yang sebaiknya. Maka lalu mereka siapkan supaya mereka pikir, oke, besok nanti kita lakukan. Jadi ini adalah orang-orang yang memang niat ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Ini adalah orang-orang yang ikut Tuhan Yesus karena ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya saya ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Saya tetap akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saudara, ini adalah perempuan-perempuan ini mewakili orang-orang yang ikut Tuhan, bukan mau memanfaatkan atau memakai Tuhan dengan segala mujizatnya untuk memenuhi kemauannya, untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi ini adalah orang-orang yang memang datang kepada Tuhan Yesus, menyadari ketidaklayakan, dan dia ingin dekat dengan Tuhan, dan dia ingin terus ikut Tuhan apapun yang terjadi. Yang berikutnya adalah, di situ dikatakan ada orang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf. Dan dikatakan dia telah menjadi murid Tuhan Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkannya, sebuah batu besar di pintu kubur, sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Selain Yusuf dari Arimatea, saudara, ada juga satu lagi adalah Nikodemus. Dia lalu dikatakan dia juga datang. Dia juga ingin mau bersama dengan Nikodemus. Dialah yang mula-mula datang waktu malam, saudara, di Yohanes pasal yang ketiga, saudara, kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak keharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya. Jadi kita lihat ini adalah orang-orang yang di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, mereka ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah murid yang sejati. Saudara, kalau dikatakan tetapi sembunyi-sembunyi karena takut, ya dalam arti ini orang Yahudi yang selalu berusaha untuk menghalangi Tuhan Yesus ini diperlakukan sebagaimana seharusnya. Maka mereka datang kepada Pilatus, diam-diam mereka meminta, dan Pilatus selalu mengizinkannya. Lalu kedua orang ini lalu menguburkan Tuhan Yesus sebagaimana seharusnya. Ada risiko, ada nanti orang-orang Yahudi, wah kamu nih ya pengikut yang ternyata kamu setia. Akan banyak hal yang akan dipertaruhkan oleh kedua orang ini. Tapi mereka tidak peduli. Mereka tetap menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, mereka tetap rindu untuk memperlakukan Tuhan Yesus sebagaimana seharusnya. Ini adalah Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Yang kemudian saudara kita lihat ini adalah imam-imam kepala dan orang Farisi. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini adalah pemimpin-pemimpin agama sebenarnya pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tahu betul bahwa Mesias akan datang dan sudah dinubuatkan di perjanjian lama berulang kali melalui nabi-nabi. Allah mengingatkan bahwa akan datangnya Mesias. Dan mereka mestinya juga sudah tahu bahwa Tuhan Yesus menggenapi semua yang dinubuatkan oleh para nabi itu. Betul-betul secara akurat semuanya telah terjadi dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Mulai dari kandungan dan oleh Roh Kudus sampai kelahiran di Bethlehem, sampai kehidupannya semua sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib, dan kita tahu nanti dia pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara, sebenarnya orang-orang ini tahu
Tapi orang-orang ini tidak mau Tuhan Yesus Mesias versi dari Allah. Mereka ingin Mesias versinya sendiri. Mereka ingin Mesias yang tunduk kepada aturannya. Yaitu pokoknya Mesias yang seharusnya mengikuti aturan main mereka. Mesias yang memenuhi agenda mereka. Mereka ingin Mesias seorang raja yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengikuti aturan main mereka. Lihat saudara, aturan main mereka bukan aturan main Allah. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang relasi kerja. Kalau saya kerja karena saya taat hukum Taurat, maka Tuhan harus baik-baik sama saya, harus mengupahi saya. Itu mereka yang mereka kenali. Mereka ingin Mesias yang seperti itu. Mereka tidak mengenali anugerah bahwa Tuhan Yesus berkenan mengampuni mereka tanpa sama sekali usaha mereka. Karena pada dasarnya mereka orang berdosa. Mereka telah melawan Allah. Mereka memerlukan anugerah pengampunan dosa. Nah, ini kita lihat saudara, ini mewakili orang-orang yang tidak mau Mesias, tidak mau jalan keselamatan yang disediakan oleh Allah. Mereka orang-orang yang ingin menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan. Kalau kembali kepada Allah, mereka yang buat aturan, bukan Tuhan yang buat aturan. Mereka rindu memiliki seorang Mesias sesuai dengan agenda mereka, bukan agenda Tuhan. Yang berikutnya adalah Pilatus, Pontius Pilatus. Kalau kita perhatikan, saudara, ini ada orang-orang ada Yusuf Arimatea yang minta supaya dia bisa kuburin baik-baik, dikasih sama dia. Pokoknya dia orang senang kasih. Lalu kita lihat orang Farisi dan ahli Taurat minta mereka katakan ada orang bilang bahwa Tuhan Yesus akan bangkit, dan mereka bilang ini kayaknya bakalan, kan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini nggak percaya Tuhan Yesus akan bangkit. Nanti sebenarnya dicuri sama murid-muridnya, lalu nanti murid-muridnya sebarkan kabar bohong mereka Tuhan Yesus sudah bangkit, padahal sebenarnya dicuri oleh mereka. Makanya tolong dijaga, dijaga betul-betul, jangan sampai ada yang mencuri. Pilatus ikutin. Lihat ini saudara. Kalau sebelumnya juga kita lihat jelas Pilatus ini berdasarkan hukum Romawi yang terkenal pada waktu itu, bahkan dikatakan saat ini juga ada yang masih pakai, karena begitu bisa dipakai sebagai aturan yang bisa memisahkan antara yang salah dan tidak salah. Dan berdasarkan peraturan hukum Romawi, Pilatus dengan jelas melihat Tuhan Yesus ini tidak ada salahnya. Karena memang dia adalah kudus sebagai orang yang kudus yang tidak seharusnya menanggung murka Allah, dia mati karena menanggung murka Allah buat saudara dan saya. Dan ini pada waktu itu lihat apa saudara, jelas dia tahu Tuhan Yesus tidak salah. Tapi karena orang-orang Yahudi mau Tuhan Yesus disalibkan, dibunuh, dia kasih. Ini adalah orang-orang mewakili orang yang hidup untuk keamanan dan kenyamanan diri sendiri. Dia bisa singkirkan siapa saja atau dia bisa mau melakukan apa saja demi supaya saya ini aman dan saya ini nyaman. Dia ada di dekat Tuhan Yesus, tapi dia tidak punya relasi yang benar dengan Tuhan Yesus. Yang selanjutnya, saudara, ini yang terakhir. Dikatakan di sini bahwa dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, yaitu tontonan Tuhan Yesus disalibkan. Melihat apa yang terjadi, itu terjadi semua yang fenomena tadi, saudara ya, ada gempa bumi dan sebagainya itu. Lalu pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara, sikap memukul-mukul diri ini, perbuatan memukul-mukul diri ini menyatakan satu penyesalan. Tapi ini penyesalan ini bisa dua macam, saudara. Ini adalah orang-orang banyak yang tadinya berbondong-bondong ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Dengan tujuan apa? Supaya mereka boleh memanfaatkan Tuhan Yesus, memakai keluar biasaan Tuhan Yesus yang bisa mengadakan berbagai macam mujizat, supaya dengan mujizat itu mereka boleh mendapatkan kenyamanan. Mereka boleh makan dengan tidak usah berbuat apa-apa, tidak usah bekerja. Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang lebih. Yang sakit langsung disembuhkan. Wah, ideal sekali. Mereka ikut kemana?
Jadi sekarang kenapa mereka pukul-pukul diri? Menyesal bisa karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak bisa melakukan apa-apa lagi buat mereka. Ya, akhirnya ternyata Mesias ini bukan Mesias yang ditunggu, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tapi memukul-mukul diri ini juga bisa dalam arti yang sebenarnya, yaitu satu penyesalan, yaitu pertobatan. Dan menyatakan bahwa aduh, seharusnya saya percaya bahwa dia adalah Mesias. Nah, jadi penyesalan ini bisa ada dua macam. Bisa ada menyesal karena Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa lagi buat dia, atau dia menyesal, dia sadar mereka salah, mereka perlu datang kepada Tuhan untuk pertobatan. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara dan saya? Siapa kita saat ini? Apakah kita termasuk orang yang tadinya tidak menyukai Tuhan Yesus, sengaja terus mencari kesalahan untuk menghancurkan Tuhan Yesus, dan tadinya merasa tidak mungkin bahwa Allah menjadi manusia, tapi kemudian percaya? Atau saudara adalah seperti perempuan-perempuan yang apapun yang terjadi, pokoknya saya tetap mau ikut Tuhan. Sama saudara dengan Nikodemus dan Yusuf Arimatea, apapun yang terjadi, saya tetap akan ikut Tuhan. Atau saudara-saudara adalah seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang mau Mesias tapi versi sendiri, yaitu Mesias yang sesuai dengan agenda saya, Mesias yang bisa melakukan apa yang saya mau, bukan Mesias yang justru membuat saya melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mungkin adalah seperti orang banyak itu yang ikut tadinya kemana Tuhan Yesus pergi. Karena setiap kali minta, dikasih puji Tuhan. Setiap kali minta, dikasih puji Tuhan. Satu saat minta nggak dikasih lagi. Akhirnya cari yang lain. Karena sebenarnya memang kita tidak pernah punya relasi dengan Tuhan. Tidak seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15, ranting yang betul-betul melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana kita betul-betul telah menerima anugerah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, pada saat seorang percaya dan tidak percaya, jangan lupa bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya bisa percaya pada saat kita tidak melihat apa-apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita membaca di Alkitab, kita mendengar apa yang Tuhan Yesus lakukan, tapi kita tidak melihat sendiri. Lalu kita percaya, saudara, itu oleh karena Roh Kudus telah bekerja dalam hati saudara, dalam diri saudara, yang memungkinkan kita menjadi sadar sesungguhnya dia adalah anak Allah. Seperti yang dinyatakan oleh kepala pasukan itu. Kalau saudara dan saya bisa percaya, semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena Roh Kudus yang telah bekerja dalam diri saudara dan saya. Bukan oleh karena saudara dan saya lebih layak dan lebih baik dari orang lain. Kalau sampai saat ini, saudara dan saya belum sampai saat ini, kalau ada di antara saudara yang belum percaya, saya mohon Tuhan kiranya menyatakan kemurahannya. Kiranya Roh Kudus berkenan bekerja di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara, sehingga betul-betul saudara bisa dicelikan dan melihat sesungguhnya dia adalah Mesias, Juru Selamat yang bisa menyelamatkan saudara dan saya dari murka Allah. Sehingga kita boleh menjadi manusia, gambar Allah, sesuai dengan tujuan Tuhan yang menciptakan kita untuk kembali hidup, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rahmiati untuk penjelasan yang sangat lengkap malam ini. Nah, ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan orang-orang pada waktu itu, Bu. Nah, pertanyaannya begini, Bu. Apakah ada ungkapan bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang juga menyalibkan Yesus atau ikut menyalibkan Yesus pada waktu itu, Bu? Nah, ada tanggapan mengenai itu, Bu? Ya, sebenarnya secara fisik kan kita tidak di sana, gitu ya. Kita sih tidak ikut menyalibkan. Tetapi yang seharusnya kalimat yang tepat adalah bahwa Tuhan Yesus menanggung murka Allah yang bukan hanya orang-orang yang menyalibkan itu harus menerima, tapi termasuk juga saudara dan saya. Itu sebaiknya kalimat itu begitu.
Baik, terima kasih Bu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu, berkaitan dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, orang-orang yang merasa bersalah. Nah, pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem Bu, untuk masuk ke Yerusalem di minggu sebelumnya, ketika Yesus masuk itu kan ada sorak hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Apakah itu juga adalah orang-orang yang sama ikut menyalibkan Yesus Bu? Dan mengapa ada perubahan drastis seperti itu? Apakah karena tadi Ibu menyebutkan tentang ketiadaan hubungan seseorang dengan Kristus Bu? Iya, betul. Padahal kalau hubungan dengan Kristus kan juga murid-murid sangat dekat, tetapi pada saat penyaliban mereka juga tidak ada Bu. Betul. Nah, sekarang kita lihat ada Yohanes sih ada kan ya. Makanya Tuhan Yesus bilang di atas kayu salib, bilang ke Yohanes, tolong jaga ibunya itu. Ada satu murid, ada muridnya di sana. Memang ada yang lari, tapi ada yang di sana, ya. Nah, sekarang poinnya adalah begini. Kalau seseorang yang memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, ya, jelas sekali kan datang kepada Tuhan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dia. Fokusnya di saya. Jadi saya ingin Tuhan mengadakan mujizat buat saya. Saya ingin Tuhan menyenangkan saya. Itu fokusnya di saya. Nah, sekarang pada saat kita lihat Petrus juga kan menyangkal Tuhan Yesus kan, betul kan ya? Nah, tapi ini perbedaannya. Pada saat orang yang sudah mengikut Tuhan Yesus, anak Tuhan, pada saat dia jatuh, nanti dia akan kembali. Karena Roh Kudus kayak Petrus, ya. Petrus menangis pada saat dia sadar, aduh iya betul, Tuhan Yesus padahal udah bilang bahwa dia akan menyangkal. Dia menangis, dia sangat sedih, dan pada waktu kita lihat setelah Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu kita lihat bagaimana Petrus kembali dan lalu mengikut Tuhan, dan setelah itu kita lihat bagaimana Tuhan mengukuhkan dia, mengukuhkan imannya, dan di tengah segala ancaman apapun juga kita lihat murid-murid ini tetap setia kepada Tuhan. Jadi itu ada perbedaan sekarang, sedangkan orang banyak ini adalah orang-orang yang kalau memang tidak punya relasi, lalu setelah itu ya sudah aja meninggalkan dan tidak akan kembali lagi, begitu ya. Karena tapi kalau anak Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dan mengingatkan untuk dia kembali kepada Tuhan. Itu bedanya. Baik, terima kasih Bu. Nah, karena saat ini bertepatan dengan Jumat Agung yang kita sama-sama rayakan sebagai bagian daripada kematian Kristus di kayu salib. Nah, sebelum kita menyambut kebangkitan di hari Minggu itu, ada pesan nggak Bu berkaitan dengan kita sebagai anak-anak muda menyikapi atau menanggapi dan meresponi kematian Kristus di kayu salib Bu? Kan kematian Tuhan Yesus itu kan ada tujuannya, ya. Supaya saudara dan saya sebagai manusia yang seharusnya menanggung murka Allah itu boleh terlepas dari murka Allah. Tetapi kan tidak sampai di situ. Bahwa firman Tuhan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit dengan satu tujuan supaya Tuhan betul-betul menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Roma 14 ayat 7 sampai 9 mengatakan hidup mati kita adalah untuk Tuhan. Dan sungguh Tuhan menjadi Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu kita jangan terus, sudah saya lepas, pokoknya sekarang saya sudah terlepas dari murka Allah, saya sudah diampuni, saya sudah menjadi anak Tuhan, saya bisa hidup seenaknya. Ya tidak. Justru karena kita sadar kita anak Tuhan, maka sekarang kita sadar sebagai anak Tuhan, kan namanya anak mesti mirip bapaknya dong, gitu kan ya. Nah, untuk kita bisa serupa dengan Tuhan, maka kita harus mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Kita menjadi belajar firman Tuhan. Karena kita rindu, kita tidak melukai hati Tuhan. Nah itu jadi kaula muda harus betul-betul sekarang ini setelah menyadari di dalam anugerah Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita. Maka saudara dan saya sekarang, mari kita bertekad, Tuhan, saya tidak mau mengecewakan Tuhan, tidak mau menyia-nyiakan anugerah Tuhan ini. Saya mau sebagai anak Tuhan, bukan hanya statusnya anak Tuhan, tapi saya juga mau berpikir sebagai anak Tuhan, berkata-kata sebagai anak Tuhan, berperilaku sebagai anak Tuhan. Sehingga
kita ini menjadi kaula muda yang boleh dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang di tengah zaman ini. Wow, luar biasa Bu, ini berkaitan dengan apa yang Ibu sampaikan, boleh menolong kita mengingatkan anak-anak muda seperti kami, seperti kita semua teman-teman. Dan luar biasa, saya mengucapkan terima kasih untuk apa yang Ibu sampaikan. Ada dari Resti Novita berkata, terima kasih buat perenungan firman-Nya Bu Rahmiati, kembali diingatkan makna kematian Yesus dan bagaimana seharusnya aku hidup. Selamat memperingati Jumat Agung buat Ibu. Nah, ini sekali lagi terima kasih Bu untuk malam ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya merindu untuk Ibu Rahmiati boleh mendoakan kita Bu, seperti apa yang Ibu sudah sampaikan dan menutup acara ini Bu. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh terima kasih. Kami yang seharusnya dimurkai, kami yang tidak tahu diri dan kurang ajar ini di hadapan Tuhan. Engkau berkenan menyelamatkan kami. Engkau berkenan menggantikan kami, menanggung murka Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Engkau adalah Juru Selamat yang sempurna, Juru Selamat yang hidup karena Engkau telah bangkit dan mengalahkan maut. Sehingga kami juga boleh di dalam Kristus, kami boleh mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bukan di dalam kesementaraan ini, tapi juga untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, pada saat ini, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Ya Tuhan, teguhkanlah mereka, kuatkanlah mereka. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa Engkau akan memegang erat mereka sehingga tidak ada siapa atau apapun juga yang akan memisahkan mereka lagi dari kasih Allah. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau juga berkenan terus memegang kami, melindungi kami, menjamin kami tidak akan terpisah lagi dari Tuhan. Tolonglah kami untuk terus menjadi saksi Tuhan, untuk boleh menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Amin. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Rahmiati yang sudah menolong kita semua berkaitan dengan tanggapan orang-orang di sekitar kematian Kristus dan juga bagi setiap kita teman-teman semua. Dan besok saya mengingatkan kembali untuk terus bergabung dengan Baradiza Ministry karena Pak Samuel Sugiarto juga akan menyampaikan kebenaran bagi kita semua. Dan atas nama teman-teman yang sudah melayani dan juga Ibu Rahmiati, saya mengucapkan terima kasih untuk atensi, pertanyaan-pertanyaan, dan juga respon dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow akun Bara Digital Ministry, baik di YouTube, di Facebook, di Instagram, maupun di TikTok. Dan kami akan launching website Bara Digital Ministry, dan nanti akan ditampilkan, dan teman-teman bisa menaruh atau mengirimkan pokok-pokok doa atau respon ketika menerima Yesus, respon untuk hal-hal yang berkaitan dengan iman teman-teman semua. Nantikan supaya kita semua boleh bersama-sama melakukan pelayanan ini. Atas nama, sekali lagi rekan-rekan yang melayani, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.